Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa salah satu saham yang labanya naik 500% pada full year 2023. Jadi apakah saham ini menarik untuk dividend investing ataupun investasi jangka panjang, dan bagaimana prospek bisnis untuk emiten sejenisnya. Nah, jadi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham. Ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. So, seluruh keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing, guys ya. Saham yang akan kita analisa pada video kali ini yang labanya naik 500% pada full year 2023 adalah saham WINS, yaitu PT Wintermar Offshore Marine ya guys ya, yang mana mencatatkan laba bersih sebesar 6,7 juta US dollar pada full year 2023, tumbuh 501% secara year on year. Walaupun tingkat utilisasi turun ya dari 73% pada 2022 menjadi 68% pada tahun 2023, tapi rata-rata tarif sewa kapal high tier naik 36% secara year on year, dan kapal mid tier naik ya guys ya 5,2% secara year on year. Akibatnya pendapatan pada kapal yang dimiliki 66,4% dari pendapatan full year 2023 tumbuh ya sebesar 33,3% secara year on year-nya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu bahwa PT WINS ya guys ya, saham WINS ya, PT Wintermar Offshore Marine ini adalah perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa transportasi pendukung lepas pantai untuk perusahaan minyak dan juga gas ya guys ya. Perusahaan memiliki dan juga mengoperasikan berbagai jenis kapal seperti platform supply vessels, lalu anchor holding tugs ya, lalu anchor holding supply vessel, dan kapal utilitas cepat, kapal penarik lepas pantai, kapal akomodasi, kru kapal, tongkang minyak, kapal pendarat, kapal tanker, dan juga kapal penarik. Jadi banyak sekali guys ya jenis-jenis kapal yang mendukung ya operasi untuk pengeboran minyak gitu guys ya. Nah, jadi untuk perusahaan ini didirikan pada tanggal 18 Desember 1995, jadi sudah cukup tua juga guys ya. Ini perusahaannya masuk dalam sektor energi, industri pendukung minyak, gas, dan juga batu bara. Untuk emiten sejenis ada DOID, lalu ada ITMA, lalu ada MYO, Petrosi, lalu ada RMKO, Airgas, Ruiz, Siko, Unik, dan lain-lain. Tanggal IPO-nya di 29 November tahun 2010, masuk dalam papan utama dengan kapitalisasi market 2,20 triliun. Untuk komposisi pemegang saham ada PT Wintermar Jaya Lestari memegang 34,1%, lalu ada Sugiman Layanto memegang 7%, Muriani memegang 5%, Johnson William memegang 6,7%, dan komposisi pemegang masyarakat itu di angka 45%-an guys ya. Nah, ini mungkin teman-teman kalau misalkan mau melihat guys ya dari websitenya Wintermar Offshore Marine juga boleh berkunjung ke websitenya. Nah, tapi kalau misalnya kita perhatikan memang untuk harga minyak ini sedang mengalami kenaikan guys ya. Untuk crude oil WTI itu di level 83,1 USD per barrelnya guys. Jadi untuk harga minyak ya sebenarnya ini sempat naik tinggi ya, tembus di 140 USD per barrel itu di Mei 2008, lalu naik lagi ya ke 115 USD per barrel itu di 2011 sampai 2014, dan kembali naik lagi itu di April 2022 guys ya, sempat menyentuh di 110 USD per barrel itu di bulan April dan juga Mei ya guys ya, sampai Mei 2022 baru mulai turun kembali. Nah, apakah harga crude oil WTI ini akan naik kembali ya, sehingga saham-saham komoditas minyak dan juga logistik minyak ya atau pendukungnya itu juga ibaratnya bisa ya mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi lagi di bisnis perminyakan ini guys ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan ya di hari Kamis kemarin pun WINS ini harga sahamnya mengalami kenaikan 9,78% ya, close di 505 per lembar saham. Dan kalau misalnya teman-teman juga perhatikan ya pergerakan harga saham WINS ya di 1 tahun terakhir ya, kita coba move. Nah, ini sempat ya menyentuh di 600 ya, bahkan lebih ya, 600 rupiah per lembar saham. Kita coba cek ya. Jadi sebenarnya masih ada upside ya untuk kenaikan saham WINS ya sampai tembus di atas 600 rupiah per lembar saham. Tapi ya yang menjadi persoalan adalah saham WINS ini saham yang tidak rutin bagi dividen gitu guys ya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan dari historisnya, WINS ini sempat membagikan dividen itu hanya di tahun 2012 guys ya. Mungkin ya ketika itu harga minyaknya mengalami kenaikan ya.
Kita cek 2012. Yes ya, waktu itu harga minyaknya itu sedang tinggi ya dan stabil di atas 100 USD per barrel gitu ya. Di atas 90 USD per barrel lah ya. Jadi waktu itu Wins ya sempat membagikan dividen itu di Juli ya, di Juli 2012, dan ini hanya sekali saja membagikan dividen. Dari IPO ya sampai 2024 ini saham Wins hanya sekali membagikan dividen. Nah, jadi apa sih yang menjadi persoalan ya kenapa saham itu tidak bagi dividen ya kalau misalkan laba bersihnya kan naik tinggi ya. Seharusnya Bursa Efek itu menerapkan aturan bahwa saham-saham yang memiliki ya laba bersih yang mengalami kenaikan ataupun laba bersih positif yang mengalami kenaikan signifikan itu seharusnya bisa bagi dividen guys ya, agar ya setidaknya ya meskipun banyak trader gitu ya di luaran sana yang ibaratnya mencari cuan dari capital gain, tapi setidaknya ketika ada investor yang terjebak di sebuah saham, itu setidaknya mereka dapat apa ya kepastian bahwa ketika mereka melakukan averaging down dan suatu saat harganya naik kembali dan di setiap tahunnya itu akan dapat dividen ya, meskipun dividennya itu hanya 1 tahun sekali. Nah, nanti pun kita akan sedikit membicarakan ya tentang aturan terbaru full call auction ya guys ya untuk saham-saham yang bernotasi khusus gitu guys. Ya mungkin sebenarnya tidak ada kaitannya ya dengan teman-teman dividen investor ya. Tapi ini sebenarnya ada kaitannya gitu guys ya. Ya meskipun teman-teman mungkin nggak peduli gitu guys ya. Karena kan kita belinya saham bagus ya, saham bagus yang rutin bagi dividen. Wah, saya nggak peduli ya saham-saham yang ibaratnya saham-saham jelek lah ya, yang bernotasi khusus, tidak liquid, itu saya nggak peduli. Yang penting saya pedulinya saham yang saya pegang itu rutin bagi dividen dan kita beli di harga murah gitu. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi yang jadi persoalan adalah kalau misalkan kita lihat guys ya, bagaimana ramainya saham pasar kripto ini sebenarnya menjadi ancaman juga buat pasar saham gitu guys. Nanti kita akan bahas lah di akhir video. Nah, kita akan coba fokus dulu ya terhadap saham Wins ini. Kalau misalkan kita perhatikan, memang Wins ini ya dari tahun 2020 itu 2020 sempat minus ya guys ya. 2021 sempat lumayan oke lah. Ini 2021 ini mencatatkan pendapatan yang tipis ya sebenarnya ya. Karena kuartal 1, kuartal 2 sampai kuartal 4 ini merugi dan 2020 itu full merugi ya, masih merugi. Nah, lalu di tahun 2022 ini mulai bangkit lagi guys ya. Dari laba bersihnya dari 3 miliar menjadi 17 miliar. Lalu di tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan untuk laba bersihnya ya, menjadi 103 miliar. Dan tadi kita lihat untuk labanya atau net income-nya mengalami kenaikan 501% secara year on year dari tahun 2022. Bisa kita kategorikan Wins ini masuk ke dalam saham yang growth gitu guys ya. Growth stock ya, di mana laba bersihnya mengalami kenaikan. Tapi pertanyaannya adalah apakah saham Wins ini akan kembali bagi dividen atau tidak? Seperti itu, karena bagi dividen itu pernah sekali ya, hanya di 2012 dan mungkin di 2012 itu positif gitu guys ya untuk keuangan saham Wins ya. Langsung aja kita lihat guys ya. Kita ke finansial. Nah, jadi sebelum kita akan melihat guys ya bagaimana kondisi keuangan Wins di tahun 2012 lalu, nah kita akan coba lihat terlebih dahulu. Tadi IPO-nya berapa guys? 2020 ya. IPO di 2010. Berarti 2 tahun setelah IPO Wins sempat bagi dividen. Nah, lalu kita akan coba cek PE ratio di angka 21 kali ya, sebenarnya sudah cukup tinggi ya. PE ratio di atas 20, PBV juga ini di angka 1. Kalau misal PBV sih masih oke guys ya. Lalu kita cek ya dari debt to equity ratio ya, DER-nya di angka 24%. Ini termasuk perusahaan yang hutangnya kecil guys ya, dengan DER hanya 24%-an saja. Dimana total equity-nya ini jauh lebih tinggi dibandingkan total liabilitas. Lalu kita cek dari sisi profitabilitas juga sangat menarik, NPM-nya di angka 18%. Ya, lalu kita cek juga return on asset, return on equity meskipun masih kecil ya, hanya di angka 3-4%-an saja. Tapi NPM-nya di sini cukup menarik guys ya, di angka 18,28%. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kira-kira faktor apa yang bisa menyebabkan sebuah saham yang ketika labanya mengalami kenaikan itu mau membagikan dividen kepada para investornya? Tidak ada jaminan.
karena tidak ada peraturan baku juga dari Bursa Efek Indonesia sebagai regulator agar perusahaan tersebut membagikan dividen. Ya, jadi kalau misalkan ada peraturan yang baku dan juga tetap ya, bahwa ketika perusahaan ini punya ekuitas yang positif ya, punya laba yang positif, maka emiten harus bagi dividen. Itu tidak ada aturan seperti itu, guys ya. Jadi dividen ini sebenarnya adalah cara ya agar pemegang saham itu mendapatkan keuntungan ya, ibaratnya bagi hasil lah ya, bagi hasil kepada para pemegang saham untuk mengeluarkan keuntungan ya kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen gitu guys. Jadi mentransfer keuntungan lah ya ibaratnya kalau dividen itu. Jadi kalau misalkan para pemegang mayoritas sahamnya itu setuju untuk pembagian dividen, barulah perusahaan bagi dividen. Tapi kalau misalkan pemegang saham mayoritasnya ya tidak tidak menyetujui ya, tidak menyetujui dan bahkan tidak mengusulkan pembagian dividen, ya sudah ya, saham tersebut ya tidak ada aturan baku yang mewajibkan harus bagi dividen. Nah, saya sih mengusulkan ya guys ya kepada Bursa Efek ya guys ya, gimana sih caranya ya supaya perusahaan dengan ekuitas yang positif, dengan laba yang positif itu bisa membagikan dividen sekecil apapun itu ya guys ya. Mau itu Rp1 per lembar saham misalkan gitu guys ya. Yang penting ada dividennya. Kalau misalkan ekuitasnya positif atau laba bersihnya mengalami kenaikan. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sebenarnya labanya itu positif ya guys ya. Labanya itu positif, tapi ya karena tidak ada aturan baku terkait dividen, makanya saham tersebut ya tidak bagi dividen. Seperti itu ya guys ya. Jadi ya mungkin bisa dipertimbangkan lah oleh Bursa Efek ya. Semoga saja dengan banyaknya IPO yang ada, kalau misalkan memang saham tersebut profitable, menguntungkan, dan ekuitasnya positif, DER-nya kecil, ya seharusnya saham tersebut berusaha untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Seperti itu guys ya. Agar ya ini menjadi menjadi keuntungan kita bersama lah ya. Baik itu investor retail, investor besar, atau pemegang saham mayoritasnya. Seperti itu. Nah, saya pengen coba cek ya di tahun 2012 ketika Wins ini bagi dividen, kira-kira bagaimana sih kondisi keuangannya ya. Waktu itu memang kondisi keuangan Wins ya, tahun 2010 ketika IPO, ini sebenarnya sudah masih cuan ya, masih cuan 106 miliar. Lalu di tahun 2011 ini juga naik ya, pendapatannya naik, 2012 ini pendapatannya naik, sampai 2013 pendapatannya masih naik. Nah, baru menurun itu di tahun 2014 ya. 2015 merugi, lalu kita cek 2016 juga merugi, 2017 merugi. Jadi Wins ini di tahun 2012 sampai 2013 ini masih mengalami keuntungan gitu guys ya, masih profitable lah ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Lalu tahun 2014 ini mulai menurun, laba bersihnya mulai menurun, dan tahun 2015 ke atas barulah mengalami kerugian gitu guys ya. Kalau misalkan sahamnya merugi ya dan tidak bagi dividen, sebenarnya nggak ada masalah gitu guys. It's okay lah, karena mungkin kondisi perusahaan sedang tidak baik, sedang merugi. Ketika sedang merugi dan tidak bagi dividen ya nggak ada masalah gitu guys ya. Tapi ketika untung, ketika cuan ya seharusnya ada peraturan yang mewajibkan sebuah perusahaan yang listing di bursa saham itu membagikan dividen ketika labanya positif dan juga ekuitasnya positif. Seperti itu guys ya. Untuk Wins ya kalau misal teman-teman tertarik dengan Wins, ini harus diperhatikan karena teman-teman hanya akan dapat cuan dari capital gain saja, bukan dari dividen. Seperti itu. Nah, lalu kita akan merujuk juga ya terhadap aturan terbaru yaitu full auction ya guys ya, yang mana ini diprotes dan dianggap merugikan oleh para investor. Sebenarnya investor itu ya termasuk juga trader gitu guys ya. Nah, jadi mungkin ini tidak ada kaitannya dan tidak ada efeknya terhadap teman-teman investor ya, karena kan yang banyak menonton channel Invest Saham ini adalah investor. Nah, jadi full call auction ini hanya berdampak terhadap trader-trader yang mungkin mereka itu trading di saham-saham yang kurang liquid ya, yang ibaratnya ada notasi-notasinya gitu guys ya, ada notasi khususnya. Nah, ini disoroti oleh Bursa Efek sehingga Bursa Efek menerapkan full call auction. Jadi dengan cara lelang gitu guys ya, penjualannya dengan cara lelang sehingga bid offernya itu kosong gitu guys ya. Nah, yang bisa menyetel harga di harga berapa itu adalah yang memiliki
saham yang paling banyak gitu guys ya, karena kan ini sistemnya lelang ya. Nah, jadi untuk full call auction juga sudah ada petisinya, dan petisinya minta dihapus, dan sudah ada sekitar 3.871 orang ya yang menandatangani petisi ini untuk menghapus kebijakan full call auction ini. Nah, jadi tanggapan saya pribadi ya guys ya, meskipun ini mungkin tidak berdampak ke teman-teman ya, tidak ada efeknya ya ke teman-teman yang full investing, apalagi dividen investor ya guys ya. Tapi untuk bursa saham sendiri ini akan sangat berdampak ya guys ya. Kenapa ini akan sangat berdampak? Nah, kita akan bahas dulu guys ya, terkait dengan berita dari CNBC Indonesia. Pelaksanaan papan pemantauan khusus PPK ya full call auction menuai sambutan buruk dari beberapa investor. Bahkan ada yang membuat petisi agar peraturan PPK full call auction dihapus. Melalui laman dari petisi change.org, sudah terdapat orang yang mendatangi petisi ini per Rabu ya guys ya, tanggal 27 Maret. Itu dari target 5.000 orang, membuat petisi Indo Stock Traders beralasan, ini pembuat petisinya guys ya, papan ini harus dihapus karena tidak ada bid offer sehingga pasar saham sulit diprediksi. Saham yang masuk papan full call auction ya tidak ada memiliki bid offer, tidak akan memiliki bid offer, gelap, kosong, melompong. Nanti tiba-tiba ada random closing, harga terbentuk benar-benar mirip seperti para penjudi togel yang tebak-tebakan angka mana yang mau naik atau turun gitu guys ya, ucap Indo Stock Traders mengutip dari laman resminya. Nah, jadi memang ya guys ya, saya melihat fenomena ini saya juga kurang setuju ya. Kenapa? Karena gini guys, di saham ya itu ada orang-orang yang berspekulasi, ada juga orang-orang yang melakukan analisa ya guys ya. Orang yang melakukan analisa ini cenderung ingin cuan santai dari dividen, ingin cuan jangka panjang gitu guys ya. Mereka itu fokus dengan pekerjaan masing-masing dan mereka itu investasinya itu jangka panjang. Jadi ya cuan dari capital gain dan juga cuan dari dividen dengan investasi jangka panjang dan juga analisa fundamental. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin waktu luangnya banyak ya, mereka mencoba untuk melakukan trading ya guys ya di saham. Nah, saham-saham yang bernotasi itu juga sebenarnya bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Contohnya ini adalah saham kayu ya guys ya. Nah, ada beberapa saham di harga 50 yang bisa tiba-tiba mengalami kenaikan. Oke lah, kalau misalkan ini hanya berdampak terhadap trader ya guys. Sebenarnya trader itu adalah bensin untuk bursa saham. Kalau misal teman-teman perhatikan, cuan terbesar sekuritas itu adalah dari fee transaksi. Semakin banyak transaksi, maka akan semakin menguntungkan sekuritas. Nah, cuan bursa saham itu dari mana? Ya dari PPN juga gitu guys ya. Pada akhirnya dari fee transaksi juga. Ketika kita membeli sebuah saham itu kan ada fee transaksi ke sekuritas dan juga ada PPN ke ini guys ya, ada PPN ke negara ya, ke bursa efek gitu ya. Lalu ketika kita menjual saham pun itu akan ada biaya fee transaksi dan ada biaya PPN juga. Nah, makanya semakin banyak orang yang bertransaksi saham jual beli dalam periode satu hari ya guys ya, maka bursa saham akan semakin ramai dan akan semakin cuan ya, baik itu untuk bursa efek, untuk negara ataupun untuk sekuritasnya juga. Nah, ketika diberlakukan full call auction seperti ini, maka para trader ini akan sangat terdampak. Mereka akan sangat sulit menjual sahamnya. Nah, lalu gimana nih untuk saham-saham gocap? Misalkan saham gocap kan tertahan ya di 50. Nah, kayu ya, kita ambil contoh lah saham kayu ya. Saham kayu ini dari 2022 guys. Teman-teman bayangkan ya, 1 tahun ya dari 2022 ini tidak ada pergerakan, dia hanya nongkrong aja di 50 guys ya. Kalau misal teman-teman dividen investor mungkin nggak tertarik ya beli saham gocap. Tapi ada ya trader-trader yang dia berspekulasi masuk di saham gocap ini, berharap akan dinaikkan oleh bandarnya pada suatu hari gitu guys ya. Dan ini juga terjadi ya di saham kayu ini, di mana harga sahamnya naik guys ya dari level gocap ya, dari harga 50 ini kan tertahan guys ya 1 tahun lamanya sampai naik ke 600-an guys ya. Nah, para trader yang cuan ini akan semakin getol melakukan trading ya guys ya. Nah, ini yang saya maksud, para trader itu adalah bensinnya dari
bursa saham itu sendiri. Makanya please bursa efek ini harus memperhatikan juga para trader ya. Kalau dividen investor sih ya udah, kita kan pinter ya guys ya dalam memilih saham, kita menganalisa sebuah saham itu dari fundamental dan kita ibaratnya pengennya cuan santai. Kalau trader ini mereka pengennya cuan cepat gitu guys ya, agak sedikit berbeda ya guys ya. Kalau trader pengennya cuan cepat, dan kalau misal kita lihat saham kayu ini naik 1252%. Ya udah biarin aja, ini adalah cuan untuk trader. Ya, ini adalah cuan untuk trader, dan semoga bursa efek ya memperhatikan para trader. Kenapa? Karena kembali lagi saya tekankan, para trader ini adalah bensin ya untuk cuannya bursa saham gitu guys ya. Karena semakin banyak transaksi para trader, maka bursa saham dan juga sekuritas akan semakin cuan. Nah, kalau misalkan tradernya saja ditelantarkan dengan turunnya saham-saham gocap ini ya, ini kayu udah turun ya guys ya, dari 50 ini sudah turun 60% ya ke 34 perak, dan ini akan terus turun sampai di Rp1 per lembar sahamnya. Nah, maka ini akan sangat merugikan sehingga banyak ya para trader ini yang nantinya akan pindah dari bursa saham ya, mereka pindah ke bursa kripto ya guys ya, karena bursa kripto kan ini sedang hype-hype-nya seperti itu. Makanya bursa saham ya tolong diperhatikan juga para tradernya ya, ibaratnya ya untuk investor ya oke lah, nggak masalah, tapi untuk trader ini tolong diperhatikan ya, karena banyak sekali trader-trader yang mungkin juga gitu guys ya, mereka ada terjebak gitu ya di saham gocap dan tidak ada kepastian, bahkan harga sahamnya terus turun. Dan bukan hanya retail sebenarnya ya, bandar besar pun ini banyak sekali yang nyangkut di saham gocap seperti itu. Nah, jadi efeknya ya kalau misalkan peraturan ini tidak dirubah adalah bursa saham akan semakin sepi. Ingat guys, kalau misalkan peraturan ini tidak dirubah, bursa saham akan semakin sepi dan transaksi di bursa saham juga akan semakin menurun. Ya sebenarnya nggak ada masalah guys ya, buat kita gitu nggak ada masalah ya. Buat dividen investor ya nggak ada masalah, karena kita kan cicil beli, karena kita kan dollar cost averaging, kita tiap tahun dapat dividen, dan kalau misalkan ada investor asing masuk ya harga sahamnya naik, kalau misalkan investor asingnya keluar ya harga sahamnya turun, waktunya kita beli gitu guys ya, gak ada masalah. Tapi transaksi bursa saham akan semakin sepi kalau misalkan peraturan ini tidak segera dirubah seperti itu guys ya. Komen saya sih itu aja ya, semoga bursa efek juga memperhatikan teman-teman trader ya, agar teman-teman trader juga bisa merasakan cuan di saham gitu guys ya. Dan ketika terjebak masih ada potensi untuk dinaikkan kembali seperti saham kayu ini. Jadi masih ada potensi sebenarnya untuk saham-saham gocap ini, ya mungkin ada bandar iseng ya yang mau menaikkan saham gocap ya, seperti itu. Tapi ketika ada peraturan full call auction ini, harapan para trader yang nyangkut itu sudah sirna gitu guys ya. Nah, jadi ya seperti itulah ya komen saya terhadap peraturan ini, dan saya tidak setuju dengan adanya peraturan ini, karena ini akan sangat merugikan bursa saham yang mana saya pun ada di dalamnya ya, meskipun saya seorang investor, seorang dividen investor gitu guys ya, dan tidak terdampak dengan peraturan ini, tapi saya miris melihat ya, kalau misalkan melihat bursa saham semakin sepi. Itu aja sebenarnya guys ya. Saya tidak mau bursa saham sepi, saya pengennya itu bursa saham itu selalu ramai gitu guys ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kali ini. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.